Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasih Tuhan dimanapun Anda berada. Kita bersatu di dalam doa kepada Tuhan. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, semuanya adalah anugerah daripada Tuhan. Engkau menganugerahkan hari yang baru buat kami, untuk kami boleh jalani. Bapa, tuntun kami Tuhan, agar kami boleh bertanggung jawab akan hari kami. Dan kami semakin menyadari bahwa hari-hari yang Tuhan berikan kepada kami harus kami gunakan sebaik mungkin Tuhan. Karena hidup ini adalah singkat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. All by His grace. 1 Korintus 15 ayat 9 sampai 10 menyatakan, sebab akulah orang yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, karena aku telah menganiaya jemaat Allah. Namun, karena anugerah Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan anugerah yang diberikannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukan aku, melainkan anugerah Allah yang menyertai aku. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasih Tuhan, siapa yang tidak kenal Karl Barth? Karl Barth adalah seorang teolog besar dari Swiss yang sering dianggap sebagai teolog terbesar pada abad ke-20. Bukunya yang berjudul Dogmatika Gereja atau Kirchliche Dogmatik adalah buku yang fenomenal. Suatu buku teolog terbaik yang pernah ditulis. Tetapi Bapak Ibu, apa yang dikatakan Karl Barth tentang hidupnya? Dia berkata kepada sahabatnya, jika Anda berpendapat bahwa saya ini beriman teguh, saya sendiri tidak pernah mengakui bahwa saya beriman teguh. Dan kalau tiba waktunya saya menghadap Tuhan, maka yang saya akan tampilkan bukan perbuatan-perbuatan saya. Karena perbuatan-perbuatan saya sangat kecil dan menjadi tertawaan malaikat. Bukan juga karena saya mempunyai iman yang teguh. Tidak, tidak. Hanya satu hal yang saya katakan kepada Tuhan. Tuhan, bermurah hatilah kepada saya, orang yang berdosa yang malang ini. Bapak, Ibu, Saudara-saudara dikasih Tuhan. Kata-kata Bart ini adalah bentuk kerendahan hati di hadapan Tuhan. Tuhan, bermurah hatilah kepadaku, orang berdosa yang malang ini. Bukan ragu akan kasih dan pengampunan Tuhan. Tetapi itu adalah bentuk pengakuannya akan ketidaklayakan dia di hadapan Tuhan. Memang semua yang hidup adalah anugerah dari Tuhan. Bahwa itu, Bapak Ibu yang saya kasihi, tidak ada orang yang bisa mengatur apa yang terjadi di dalam hidupnya selain anugerah Tuhan. Kita luput dari kecelakaan, kita luput dari sakit penyakit, atau kita luput dari hal-hal yang dijolimi orang dalam hidup kita. Tentu kita pernah mengalami hal ini. Itu adalah semata anugerah Tuhan. Hari ini kita bisa melewati suka dan duka dalam waktu yang terus berjalan. Bukankah ini anugerah daripada Tuhan? Rasul Paulus, seperti bacaan yang kita tadi baca, dia mengatakan bahwa hidupnya ini adalah anugerah Tuhan. Dia merasa tidak layak sebagai rasul Tuhan, sebab sebelumnya ia adalah seorang penganiaya jemaat Tuhan. Namun atas anugerah Tuhan, ia dipanggil menjadi rasulnya. Itulah sebabnya Paulus menggunakan waktu yang ada untuk bekerja keras lebih dari semua rasul, karena dia menyadari bahwa anugerah itu harus dia pergunakan dengan sebaik mungkin.
Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sungguh apa yang terjadi dalam kehidupan kita besok lusa kita tidak dapat mengetahuinya. Kita hanya seperti asap, Bapak Ibu. Sebentar saja kelihatan, kemudian lenyap. Yakobus 4 ayat 14. Kalau memang benar itu kita akui, mengapa kita menjadi tinggi hati? Mengapa kita terus mengandalkan hidup kita ini bahwa ini kemampuan kita? Sudah sepantasnya kita tidak bersikap rendah hati di hadapan Tuhan. Kita harus senantiasa menyadari bahwa kita adalah manusia yang penuh dosa, yang diselamatkan dan anugerah daripada Tuhan. Bapak Ibu, kemarin saya baru mengikuti reuni SMP saya. 40 tahun setelah kami lulus dari SMP. Apa yang kami perbincangkan Bapak Ibu? Yang kami perbincangkan bukan berapa banyak hartamu, berapa buah rumahmu, atau berapa garasimu di rumah. Tapi yang kami katakan, kau awet muda ya? Kau nggak berubah. Hei Anton, mukamu berubah ya? Nggak kus kenal engkau lagi. Hai Yanti, hai Rudi. Kau wajahmu tidak berubah atau kau berubah dan sebagainya dan sebagainya. Mengenai bentuk tubuh kita. Dan engkau ingatkah akan dulu kita bermain bersama engkau kita waktu dimarahi oleh guru dan sebagainya. Itu menggambarkan bahwa yang paling penting dalam hidup ini adalah penyertaan Tuhan. Kita boleh berdiri dalam keadaan sehat, sukacita, dan bisa mengingat memori-memori yang dahulu. Itulah anugerah itu. Bagaimana itu bisa terjadi, Bapak Ibu? Itu terjadi karena anugerah Tuhan itu kita gunakan sebaik mungkin. Kita bertanggung jawab akan hari-hari kita. Sehingga kita boleh mengelola hari kita yang kita gunakan dengan bijak. Sehingga kita boleh mampu melewati suka duka itu dalam jalannya waktu terus itu bersama Tuhan. Disitulah sukacita itu timbul. Sudah sepantasnya kita bersikap rendah hati di hadapan Tuhan. Bukan atas kekuatan kita sendiri. Karena kita manusia yang berdosa yang diselamatkan hanya oleh anugerah semata. Karena itu tidak pantaslah, tidak layaklah, dan tidak eloklah bagi kita meninggikan diri di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama. Tuhan sangat senang jika kita mengakui segala kekurangan dan kelemahan kita di hadapannya, serta memohon anugerahnya untuk melayakan kita, melayaninya, melayani Tuhan. Setiap kali jika kita tergoda untuk menyombongkan diri dalam hidup ini, atas apa yang telah kita capai dalam hidup ini, ingatlah, semua hanya karena anugerah Tuhan. All by His grace. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, ajar aku untuk tetap rendah hati di hadapan-Mu. Sebab aku hanyalah orang berdosa yang Engkau selamatkan oleh anugerah-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Amin. Sebagai anak Tuhan kita patut bangga. Tetapi sebagai hambanya kita harus tetap rendah hati. Karena semuanya all by His grace. Selamat pagi, selamat berkaya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. 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 Amin.